Aku masih ingat hari itu. Hari ketika office boy yang dulu kupanggil setiap pagi dengan senyum, berdiri di depan mejaku, duduk di kursiku, dan memanggilku dengan satu kata yang tak pernah kuduga. "Bu Susi," katanya tenang. "Mulai hari ini, kantor ini milik saya." Semuanya berhenti. Suara AC, ketukan keyboard, bahkan detak jantungku. Aku hanya berdiri, memandangi lelaki yang dulu membersihkan lantai kantorku. Kini ia berdiri di atas puing-puing kepercayaanku sendiri. Lucunya, aku tidak menyesal mencintainya. Yang kusesali, aku tidak pernah tahu sejak awal siapa sebenarnya yang sedang kucintai. Dia bukan sekadar office boy. Dia adalah badai yang datang dengan wajah teduh. Dan tanpa sadar, aku sendiri yang membukakan pintu untuk menghancurkan hidupku. Tapi kalau kamu pikir kisah ini tentang aku yang kalah, kamu salah besar. Karena justru di saat aku kehilangan segalanya, disitulah aku akhirnya tahu arti sebenarnya dari cinta, kekuasaan, dan diri sendiri. Namaku Susi Handayani, usia 38 tahun. Aku adalah CEO dari perusahaan desain interior bernama Urban Living, yang kantornya berada di pusat Bandung. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Aku tinggal di rumah besar dengan halaman luas dan kolam renang kecil di belakang. Aku datang ke kantor dengan mobil pribadi, ditemani sopir dan sekretarisku, Sinta, yang sudah bekerja denganku hampir 10 tahun. Setiap pagi, aku tiba di kantor pukul 8 tepat. Semua karyawan berdiri dan menyapaku dengan hormat. Aku selalu menanggapi dengan senyum singkat, lalu berjalan langsung ke ruanganku. Rutinitasku teratur, tapi di dalam hatiku ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Aku sudah 3 tahun menjanda. Suamiku meninggalkan rumah dengan alasan sederhana. Ia tidak tahan hidup dengan wanita yang lebih sukses darinya. Perceraian itu menyakitkan. Tapi setelah itu, aku berjanji untuk fokus pada pekerjaan. Namun seiring waktu, kesepian tumbuh diam-diam, seperti benang halus yang melilit pikiranku setiap malam. Suatu pagi, hari itu seperti biasanya, aku baru selesai rapat ketika pintu ruanganku diketuk perlahan. "Permisi Bu Susi," suara lembut itu terdengar. Aku menoleh, melihat seorang laki-laki baru mengenakan seragam abu tua milik staf kebersihan. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, dan matanya teduh. "Ya, ada apa?" tanyaku tanpa menatap lama. "Saya mau bersih-bersih ruangan, Bu, kalau Ibu tidak keberatan." Aku mengangguk, kembali ke laptopku. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mengetik, aku bisa merasakan pandangannya penuh perhatian. Bukan menatap dengan berani, tapi seperti seseorang yang sedang memastikan aku nyaman di ruanganku sendiri. Sore harinya, saat hendak pulang, aku mendapati sepatu hak tinggiku patah di dekat pintu keluar. "Ah, sial," gumamku kesal. Belum sempat aku mencari solusi, pria tadi muncul sambil membawa sepatu cadangan yang disimpan di loker pegawai. "Coba ini dulu, Bu, ukurannya mungkin pas. Istri saya dulu punya ukuran yang hampir sama," katanya. "Hati-hati." Aku menatapnya agak heran, tapi juga tersentuh oleh caranya bicara. Namanya Juna. Ia baru sebulan bekerja di perusahaan ini sebagai office boy. Dan kata HRD, ia dikenal rajin, sopan, dan tidak banyak bicara. Sore itu, entah kenapa ada sesuatu dalam sikapnya yang menenangkan. Ia tidak canggung, tidak juga berlebihan. Ketika aku mengenakan sepatu itu dan ternyata pas, ia hanya tersenyum kecil. "Kalau Ibu mau, nanti saya belikan lem khusus buat memperbaiki sepatu yang rusak tadi," ujarnya. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Juna." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menyebut nama seorang laki-laki dengan nada yang lembut. Sejak hari itu, aku mulai sering memperhatikan Juna. Ia datang lebih pagi dari semua orang, memastikan ruang rapat bersih, mengganti bunga di meja tamu, dan selalu menyapaku dengan senyum yang sama. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus muncul dan kapan harus pergi. Sinta sempat menggoda, "Bu, office boy baru itu kok perhatian banget ya, sampai saya saja kalah sopan." Aku hanya tertawa kecil. Mungkin dia cuma hajin, tapi dalam hati aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Sikapnya sederhana, tapi penuh pengertian. Seperti seseorang yang tahu cara membuat ruang hati yang sepi menjadi sedikit hangat. Malam itu, ketika aku menutup laptop di rumah dan menatap pantulan wajahku di kaca,
Aku bertanya dalam hati, apakah mungkin seseorang yang begitu sederhana bisa membuatku merasa hidup lagi? Aku belum tahu jawabannya. Yang ku tahu, hari itu adalah hari pertama dalam waktu yang lama aku pulang ke rumah dengan perasaan tidak sesepi biasanya. Dan di luar sana, di balik pagar kantorku, seseorang bernama Juna menatap gedung urban living sambil tersenyum tipis. Senyum yang belum ku kenal artinya. Sudah 2 minggu sejak pertama kali aku memperhatikan Juna. Hari-hariku di kantor terasa sedikit berbeda. Ada kehadiran tenang di sela-sela kesibukan, dan itu datang dari dirinya. Office boy yang selalu siap membantu tanpa diminta. Setiap pagi ia menyapaku dengan senyum sopan. Setiap sore sebelum aku pulang, ia memastikan semua lampu ruanganku dimatikan. Aku sempat beberapa kali menegurnya, "Juna, kamu tidak perlu repot-repot begitu." Dan ia hanya menjawab dengan suara rendah, "Tidak apa-apa, Bu, saya senang kalau bisa bantu." Sederhana, tapi ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Suatu pagi, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Sinta belum datang, dan suasana kantor masih sepi. Aku membuka pintu ruanganku dan mendapati selembar amplop putih di atas meja. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan. Penting untuk segera dibaca oleh CEO. Aku membukanya perlahan. Isinya surat dari kantor pusat investor di Jakarta, perusahaan mitra yang menanamkan modal besar di urban living. Mereka menyampaikan kekecewaan atas laporan keuangan terakhir yang dinilai tidak transparan. Ada beberapa transaksi yang dianggap mencurigakan. Jika tidak segera dijelaskan, mereka berencana meninjau ulang kerjasama. Aku terdiam lama. Aku tahu laporan itu sudah melalui sistem verifikasi otomatis. Tidak mungkin ada kesalahan besar, kecuali seseorang menyentuh data di luar wewenang. Aku segera memanggil Sinta. Begitu dia datang, aku menyerahkan surat itu. Ia membaca cepat lalu menatapku serius. Bu, ini bisa bahaya. Kalau mereka benar-benar tarik investasi, perusahaan bisa goyah. Aku mengangguk. Aku tahu. Hari itu, kami langsung memeriksa sistem internal. Aku memanggil tim keuangan dan IT. Tapi semuanya tampak rapi. Tidak ada data yang berubah. Tidak ada catatan masuk. Sore harinya, saat semua orang pulang, aku masih duduk di ruanganku, menatap layar monitor yang penuh angka. Lalu tanpa sengaja, aku melihat seseorang di luar kaca sedang mengganti bunga di pot kecil dekat pintu. Juna. Ia melirik ke dalam dan tersenyum, lalu mengetuk kaca pelan. "Bu Susi, sudah sore. Ibu belum makan ya?" Katanya sambil mengangkat bungkus nasi yang baru dibeli. Aku hanya menghela napas kecil. Iya, belum sempat. Ia masuk perlahan, menaruh bungkus itu di mejaku. "Ini nasi rawon, Bu. Saya beli 2. Kalau ibu mau, saya temani makan." Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami makan di ruanganku, sambil berbicara ringan. Tentang kerja, tentang hal-hal sepele. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya aku bercerita sedikit tentang masalah di kantor. Aku tidak menjelaskan secara detail, hanya berkata, laporan perusahaan sedang diperiksa. Ada yang janggal. Juna menatapku dengan pandangan tenang. Mungkin ada yang sengaja ingin menjatuhkan ibu, katanya pelan. Aku menatapnya. Kau pikir siapa? Ia hanya mengangkat bahu. Kadang orang yang kita percaya bisa berubah, Bu. Kata-katanya membuatku diam. Entah kenapa, ada sesuatu dalam suaranya yang terasa menegaskan sesuatu yang tidak ku ketahui. Malam itu, aku pulang dengan perasaan tidak tenang. Keesokan harinya kabar buruk datang. Investor utama meminta audit menyeluruh, dan nama yang muncul di laporan pengeluaran tambahan bukan nama orang luar, melainkan nama akun pribadiku sendiri. Sinta panik. "Bu, sistem mencatat transaksi fiktif seolah-olah ibu yang melakukannya." Aku berdiri terpaku. "Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah menyentuh data keuangan tanpa persetujuan tim." "Kalau begitu," kata Sinta,
Ada orang yang sengaja memalsukannya. Aku mencoba menenangkan diri, tapi dalam hati aku tahu seseorang sudah mulai bermain dari dalam. Sore itu ketika semua orang sudah pulang, aku kembali melihat Juna. Ia masih di lobi, membersihkan kaca dengan sabar. Entah kenapa, meskipun aku tidak punya alasan logis, pandanganku terhenti padanya agak lama. Ia melirik ke arahku, tersenyum lembut, lalu menunduk lagi, seolah tak tahu apa-apa. Dan aku berpikir, di antara semua orang di kantor, hanya dia yang tampak benar-benar tenang di saat semuanya mulai goyah. Aku tidak tahu apakah itu pertanda baik atau justru sebaliknya. Tapi satu hal pasti, hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Pikiranku tidak tenang, setiap langkah di kantor terasa berat, setiap wajah karyawan yang menatapku terasa seperti menanyakan sesuatu yang belum bisa kujawab. Audit internal dimulai 3 hari kemudian. Semua dokumen keuangan, laporan proyek, dan catatan transaksi dibuka satu persatu. Tim auditor dari Jakarta datang dengan sikap kaku dan pertanyaan tajam. Sinta menemaniku di ruang rapat. Wajahnya tegang. "Bu, mereka akan menelusuri semua akun yang terhubung ke nama Ibu," bisiknya pelan. Aku mengangguk, mencoba tenang. Biarkan saja. Aku tidak merasa bersalah. Tapi setelah 1 jam, auditor menunjukkan layar laptopnya. Transaksi ini atas nama akun pribadi Ibu, Bu Susi. Nilainya besar dan langsung menuju rekening vendor yang tidak terdaftar. Aku menatap layar itu. Jumlahnya fantastis. Aku tahu pasti aku tidak pernah melakukannya. Bisa saja sistem kami diretas, kataku tegas. Salah satu auditor menatapku tajam. Kami akan periksa kemungkinan itu. Tapi sejauh ini, semua akses hanya berasal dari jaringan kantor. Setelah mereka pergi, aku menunduk diam. Tanganku gemetar. Sinta memegang pundakku. "Bu, jangan panik dulu. Kita cari tahu siapa yang bisa masuk ke jaringan internal." Aku mengangguk. "Hubungi tim IT besok pagi." Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di balkon rumah menatap langit Bandung yang gelap. Semuanya terasa berat. Aku memikirkan pekerjaanku, reputasiku, semua yang kubangun dari nol setelah perceraian dulu. Kalau nama baikku rusak, semua bisa berakhir. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Bu, saya lihat Ibu tadi tampak lelah. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Juna." Aku menatap pesan itu lama. Aku tidak pernah memberi nomorku pada Juna, tapi aku tidak merasa terganggu. Entah kenapa, pesannya membuatku sedikit tenang. Aku hanya membalas singkat, "Terima kasih Juna." Keesokan harinya aku datang lebih pagi. Kantor masih sepi. Aku berjalan ke ruanganku. Tapi langkahku terhenti di koridor. Dari balik kaca pantry, aku melihat Juna sedang berbicara dengan seseorang dari tim IT. Mereka tampak akrab. Juna sesekali tertawa kecil, lalu menunjuk ke arah ruanganku. Aku sempat merasa curiga, tapi aku mencoba berpikir positif. Dia mungkin hanya bantu bersihkan ruangan IT, pikirku. Tapi setelah mereka berpisah, aku memperhatikan satu hal. Salah satu staf IT berjalan ke ruanganku dan menaruh flash disk di meja. Beberapa menit kemudian, Juna masuk dan pura-pura menyapu area sekitar, lalu mengambil flash disk itu tanpa terlihat. Aku berdiri diam di balik pintu kaca, memperhatikan semuanya tanpa suara. Hati kecilku mulai berbisik, ada sesuatu yang salah. Namun, saat Juna keluar dan melihatku berdiri di sana, ia tampak kaget, tapi cepat tersenyum. "Pagi Bu Susi, maaf saya cuma beresin meja Ibu, banyak debunya," katanya tenang. Aku mencoba tersenyum juga. "Tidak apa-apa Juna, terima kasih ya." Ia menunduk sopan lalu berjalan pergi. Sore itu aku duduk sendirian di ruanganku, sambil memikirkan kejadian pagi tadi. Antara percaya dan tidak percaya, aku mencoba menepis semua pikiran buruk. Malamnya aku menelepon Sinta. "Sin, tolong awasi siapa saja yang masuk ke ruangan IT besok." "Jangan bilang siapa-siapa." Sinta menjawab. "Iya Bu, tapi Ibu curiga sama siapa?" Aku diam sejenak. Belum tahu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan seseorang di kantor ini. Sinta terdiam beberapa detik, lalu menjawab lirih.
Ibu yakin ini bukan cuma kesalahan sistem? Aku menarik napas panjang. Kalau benar ada yang ingin menjatuhkanku, aku harus tahu siapa. Dan malam itu sebelum tidur, aku kembali menerima pesan dari nomor yang sama. Kalau ibu butuh seseorang buat mendengarkan, saya siap. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Yang pasti, sejak hari itu, rasa tenang yang dulu kubiarkan tumbuh karena Juna berubah menjadi perasaan lain, campuran antara percaya dan curiga. Aku hanya belum tahu kemana arah semua ini akan membawaku. Tapi dalam hatiku aku tahu, badai baru saja mulai. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku tiba di kantor lebih awal, berharap bisa bekerja sebelum semua orang datang. Tapi bahkan sebelum sempat membuka laptop, pintu ruanganku diketuk. "Permisi Bu Susi." Suara itu familiar. Juna berdiri di ambang pintu sambil membawa secangkir kopi. "Saya buatkan kopi hitam. Ibu kelihatan kurang tidur kemarin." Aku menatapnya beberapa detik. "Kau tahu dari mana aku kurang tidur?" Ia tersenyum kecil. Wajah ibu kelihatan lelah, tapi mata ibu tetap kuat. Biasanya begitu kalau ibu sedang mikirin banyak hal. Aku tak bisa menahan senyum tipis. "Kami memperhatikan aku ya?" Ia hanya menunduk. "Saya cuma ingin bantu kalau bisa." Kami berbincang sebentar. Tidak banyak hal penting, tapi percakapan itu terasa menenangkan. Setelah ia keluar, aku duduk lama sambil menatap secangkir kopi itu. Ada sesuatu pada dirinya yang membuatku ingin percaya. Namun hari itu aku punya tujuan jelas. Menyelidiki penyebab audit bermasalah. Aku meminta Sinta untuk diam-diam memeriksa daftar login pengguna keuangan. Kami menemukan beberapa aktivitas mencurigakan pada malam hari. Akses dilakukan dari komputer ruang administrasi, bukan dari ruanganku. Yang lebih aneh, akses itu menggunakan ID sementara yang hanya diberikan pada staf kebersihan untuk menyalakan sistem lampu kantor. Itu berarti sistem perusahaan bisa dibuka dari akun teknis biasa. Aku menatap laporan itu dengan perasaan campur aduk. "Sin, siapa yang biasa pakai akun ini?" tanyaku. Sinta menjawab pelan. "Yang punya akses cuma office boy, Bu." Aku terdiam. Nama Juna muncul di pikiranku, tapi aku menolak mengatakannya. Tidak mungkin. Ia terlalu sopan, terlalu tulus. Siang itu aku memutuskan untuk turun langsung ke area kerja staf kebersihan. Aku melihat Juna sedang menggulung kabel vakum dan menata alat pel. Begitu melihatku, ia segera menegakkan badan. "Bu Susi, ada yang bisa saya bantu?" Aku tersenyum tenang. "Tidak, aku cuma ingin lihat keadaan ruangan." "Kamu rajin ya?" Ia mengangguk. "Saya cuma berusaha sebaik mungkin, Bu." Aku memperhatikan tangannya yang kasar, tapi gerakannya halus dan teratur. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin mempercayainya lebih dari siapapun di kantor ini. Dan anehnya, setiap kali aku menatapnya, perasaan cemas di kepalaku sedikit meredah. Hampir 2 bulan sejak surat audit pertama datang. Perusahaan masih dalam masa pemeriksaan, tapi tekanan sedikit berkurang. Anehnya, setiap kali masalah muncul, aku menemukan diriku lebih dulu memikirkan Juna daripada mencari solusi. Ia menjadi orang pertama yang kucari saat hari terasa berat, dan terakhir yang kuingat sebelum pulang. Sinta sempat memperingatkan, "Bu, saya tahu ibu orangnya bijak, tapi hati-hati sama Juna. Kadang orang yang tampak polos justru pandai menyembunyikan sesuatu." Aku hanya menjawab pelan, "Aku tahu, Sin. Tapi aku juga tahu kalau dia tulus." Suatu sore aku kelelahan setelah rapat dengan investor lewat video call. Raut wajah mereka dingin, dan aku bisa membaca makna di balik kata-kata sopan mereka. Mereka sedang mempertimbangkan untuk mundur. Aku menutup laptop dan menunduk di meja. Nafasku berat. Beberapa menit kemudian, pintu ruanganku diketuk. "Bu Susi,
Saya boleh masuk? Juna. Aku mengangguk tanpa suara. Ia masuk membawa 2 gelas teh hangat. Kelihatannya rapatnya berat ya, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Ia menaruh teh itu di mejaku, lalu duduk di kursi depan dengan tenang. Kami diam beberapa saat, lalu tiba-tiba aku berkata, "Kalau mereka pergi, perusahaan ini bisa jatuh. Aku sudah bekerja separuh hidupku untuk membangunnya." Juna menatapku dalam-dalam. "Kalau mereka pergi, ibu masih punya diri ibu. Kadang kehilangan sesuatu bukan akhir, tapi cara hidup mengajarkan kita untuk mulai lagi." Aku menatapnya lama. Kata-katanya sederhana, tapi menenangkan. "Kenapa kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan?" Ia tersenyum kecil. "Mungkin karena saya pernah jatuh, Bu. Dan waktu itu tidak ada yang menenangkan saya." Aku memandang tangannya yang menggenggam cangkir. Tangannya kasar, tapi caranya memperlakukan segalanya selalu hati-hati. Entah kenapa aku ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. "Kamu tinggal di mana, Jun?" tanyaku. "Di daerah Kertajaya, Bu. Ngekos kecil dekat warung tempat saya biasa bantu-bantu sebelum kerja di sini. Orang tua saya sudah lama meninggal." Ia menjawab dengan tenang, tanpa raut sedih berlebihan. Aku menunduk. "Kamu hidup sederhana sekali ya?" Ia tertawa kecil. "Kalau tidak sederhana, nanti saya tidak bisa ketemu ibu." Aku terkejut, tapi ia buru-buru menambahkan, "Maksud saya, kalau saya bukan office boy, mungkin saya tidak bisa kerja di sini." Kami sama-sama tertawa kecil, tapi ada keheningan yang aneh setelah itu. Keheningan yang membuat jantungku berdebar lebih cepat. Hubunganku dengan Juna semakin dekat. Hari itu aku menghadiri pertemuan penting dengan pihak auditor. Setelah rapat selesai, aku meninggalkan berkas di ruang rapat dan kembali ke ruanganku. Beberapa jam kemudian saat ingin memeriksa dokumen itu lagi, mapnya sudah tidak ada. Dokumen itu berisi rincian rekening perusahaan dan laporan keuangan pribadi. Sangat rahasia. Aku langsung menghubungi tim keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV. Saat video diputar, tampak seseorang masuk ke ruang rapat setelah aku pergi. Ia tidak memakai seragam staf keuangan, tapi mengenakan jaket abu-abu tanpa logo perusahaan. Wajahnya tidak terlihat jelas karena ia memakai masker. Namun, langkahnya, aku mengenal langkah itu. Aku tidak ingin mempercayainya, tapi dari cara ia berjalan, aku yakin itu Juna. Sinta kembali dengan wajah tegang. "Bu, kunci itu sempat dipinjam Juna. Katanya mau bersih-bersih sebelum rapat malam nanti." Malamnya saat kantor mulai sepi, aku sengaja tetap tinggal. Juna datang seperti biasa membawa termos air dan kain lap. "Masih kerja, Bu?" tanyanya dengan nada ramah. "Iya, banyak yang harus dibereskan." Aku menatapnya. "Aku mau tanya sesuatu," kataku akhirnya. Ia berhenti menyeka meja. "Tentang apa, Bu?" "Map keuangan di ruang rapat. Kamu tahu siapa yang terakhir masuk ke sana?" Ia menatapku sebentar. "Tidak tahu, Bu, tapi saya sempat bersih-bersih di situ. Waktu itu mapnya sudah tidak ada." "Jam berapa kamu masuk?" "Sekitar jam 5 sore." Aku menatapnya lekat-lekat. "Juna, CCTV mencatat seseorang masuk jam 5. Ia diam sebentar lalu tersenyum pelan. "Mungkin itu saya, Bu, tapi saya tidak ada ambil map apapun." Jawabannya terdengar tenang, tapi di matanya ada kilat aneh. Bukan panik, melainkan seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Keesokan paginya sesuatu mengejutkanku. Map itu ditemukan di ruang arsip tanpa satu lembar pun hilang. Semua berkas lengkap, rapi, seolah tidak pernah tersentuh. Aku tahu hanya seseorang yang tahu setiap sudut kantor yang bisa melakukannya dengan sempurna, dan hanya satu orang yang selalu ada di setiap ruangan, Juna. Sore itu Juna menemuiku seperti biasa. "Ibu sudah lega, katanya berkasnya sudah ketemu," katanya dengan nada ringan. "Iya, aneh ya, bisa hilang dan muncul lagi." Ia tersenyum kecil. Kadang hal baik datang tanpa kita tahu caranya. Tapi dalam benakku, untuk pertama kalinya aku tidak lagi yakin, apakah kedatangannya adalah keberuntungan atau awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suatu siang, Sinta datang dengan wajah cemas. "Bu, saya baru dapat laporan. Salah satu vendor lama tiba-tiba kirim tagihan proyek yang belum pernah kita pesan." Aku mengernyit. "Maksudmu?" "Ya, Bu. Nilainya besar. Dan di sistem ada tanda tangga digital ibu sebagai persetujuan." Dadaku serasa diremas.
Aku segera membuka sistem keuangan di laptopku. Dan benar saja, ada transaksi baru atas namaku, lengkap dengan persetujuan digital dan stempel perusahaan. Sinta, tolong cek kapan tanda tangan ini dimasukkan. Ia mengetik cepat. 2 hari lalu, jam 11 malam. Aku menutup laptop pelan. Jam 11 malam 2 hari lalu, aku masih di kantor. Dan malam itu hanya ada 2 orang di gedung. Aku dan Juna. Sore harinya aku menghampirinya perlahan. Juna, panggilku. Kami berjalan ke taman belakang kantor. Kamu pernah pakai komputer di ruanganku? Ia menatapku cepat lalu tertawa kecil. Tidak, Bu. Saya bahkan takut pegang barang ibu. Nanti dikira macam-macam. Kalau begitu, kenapa kamu masih di kantor jam 11 malam 2 hari lalu? Senyumnya perlahan hilang. Ibu tahu dari siapa? Dari laporan keamanan. Ia diam, lalu berkata, "Tenang, saya cuma bersihin ruangan, tidak lebih." Aku menghela napas. Juna, tolong jangan main-main. Ada transaksi aneh atas nama saya. Semua sistem mencatat aktivitas jam itu. Ia menatapku dengan mata teduh yang dulu membuatku percaya. Ibu pikir saya yang buat itu? Tanyanya pelan. Aku tidak tahu, tapi aku mulai takut. Saat kami kembali ke gedung, aku melihat sesuatu yang mengejutkanku. Sebuah ponsel jatuh dari saku jaket Juna. Layarnya menyala sebentar dan aku sempat membaca pesan di notifikasi. Data sudah masuk. Besok tinggal ubah nama kepemilikan. Aku menatap layar itu sekejap sebelum ia buru-buru mengambil ponselnya. Malam itu aku membuka berkas-berkas lama. Dan di antara tumpukan dokumen digital, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdebar kencang. Nama Juna muncul sebagai asisten administrasi sementara di beberapa berkas penting. Statusnya disetujui oleh sistem bulan lalu. Tanggalnya tepat sehari setelah aku memberinya akses untuk membantu mengatur ruanganku. Aku bersandar di kursi, menatap layar kosong. Aku tahu di balik kesopanan dan senyumnya, ia sudah masuk lebih jauh dari yang kukira. Aku menelepon seorang rekan lama dari tim IT, Arman. Aku memintanya datang diam-diam untuk memeriksa sistem internal. Menjelang malam, ia datang lagi dengan wajah serius. "Bu Susi," katanya perlahan. "Saya sudah cek, ada akses ilegal dari akun ibu sendiri. Tapi lognya menunjukkan kalau masuknya dari perangkat lain, bukan komputer ibu." "Perangkat siapa?" "Nomor seri perangkat itu saya salin. Nanti kalau ibu lihat daftar karyawan, ibu pasti tahu punya siapa." Ia menyerahkan kertas kecil. Di sana tertulis kode perangkat JNOB33, inisial Juna, jabatan office boy, dan usianya. Aku nyaris tak bisa bernafas. "Kamu yakin?" "100% Bu. Semua jejaknya mengarah ke sana." Beberapa hari kemudian, aku mengundangnya ke ruanganku. "Jun, kamu bantu saya bawa map ini ke ruang utama ya," kataku. "Iya Bu, sekalian saya rapikan meja ibu sekalian." Aku tersenyum. "Boleh, tapi jangan buka mapnya. Itu untuk rapat investor nanti." Aku memperhatikan gerak tangannya. Ketika ia pikir aku tak melihat, ia menyentuh flash disk kecil yang tersembunyi di balik kertas, lalu memasukkannya ke sakunya. Aku pura-pura tidak tahu. Beberapa hari kemudian, aku mengundangnya lagi. "Jun," kataku lembut, "aku ingin bicara soal perusahaan. Aku mulai memikirkan cara untuk menaikkan jabatanmu." Matanya langsung berbinar. "Ibu serius?" "Iya. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu satu hal. Kamu dulu kerja di mana sebelum jadi office boy di sini?" "Saya sempat bantu-bantu di kantor kecil, Bu. Bukan perusahaan besar." "Kenapa?" Aku menatapnya tajam tapi lembut. "Kantor kecil apa, Jun?" "Perusahaan properti, Bu, tapi bangkrut." Aku mengangguk pelan. Tapi diam-diam aku sudah menelusuri informasi itu melalui Arman. Dan hasilnya berbeda jauh. Juna memang pernah bekerja di perusahaan properti, tapi bukan sebagai pekerja biasa. Ia adalah asisten pribadi dari seseorang yang pernah berkonflik denganku 5 tahun lalu. Namanya Dimas.
salah satu mantan rekan bisnis yang dulu mencoba mengambil alih saham perusahaanku. Arman mengirimkan foto lama dari arsip digital. Dalam foto itu terlihat pria yang dulu membuatku hampir kehilangan separuh aset perusahaan. Berdiri di samping seorang pemuda berpakaian rapi. Pemuda itu adalah Juna. Malam itu aku memanggil Juna ke ruanganku lagi. "Jun," kataku pelan, "kau bilang dulu kerja di perusahaan kecil ya? Nama bosmu siapa waktu itu?" Ia terdiam lama. Aku berbalik menatapnya. "Kenapa diam?" tanyaku. Ia menarik nafas dalam lalu berkata pelan, "Ibu sudah tahu ya?" Aku tidak menjawab. "Iya, saya memang pernah kerja di perusahaan milik Pak Dimas." "Jadi, semua ini rencana dia?" tanyaku pelan. Juna menunduk. "Awalnya iya, Bu. Awalnya saya disuruh mendekati ibu, menjadi orang kepercayaan, agar bisa tahu sistem dan keuangan perusahaan. Tapi setelah beberapa bulan, semuanya berubah." "Berubah bagaimana?" Ia menatapku, dan kali ini ada rasa sungguh-sungguh dalam matanya. "Saya tidak sanggup melanjutkan niat itu, karena saya mulai menghormati ibu." Saya benar-benar ingin bantu ibu, bukan menjatuhkan. "Kalau begitu," kataku dingin, "kenapa kau masih ambil data Juna?" Ia terdiam. "Aku lihat kamu ambil flash disk dari mejaku." Ia menunduk, lalu mengeluarkan benda kecil itu dari sakunya. "Ini saya simpan karena takut datanya disalahgunakan orang lain, Bu." Aku menggeleng pelan. "Kamu pandai bicara, Juna." Ia menatapku, suaranya serak. "Saya cuma ingin ibu percaya saya, walau sedikit saja." Sebelum keluar, Juna menatapku sekali lagi. "Susi, saya tahu saya salah, tapi percayalah, kalau nanti terjadi sesuatu, semua ini bukan untuk menjatuhkan ibu." Sudah 3 hari sejak percakapan terakhirku dengan Juna. Ia tetap datang bekerja seperti biasa. Aku bisa merasakannya. Setiap kali aku membuka sistem keuangan, ada data baru yang muncul, lalu hilang lagi. Setiap kali aku menandatangani berkas digital, selalu ada duplikatnya di server yang tidak pernah kukenal. Semua ini bukan kebetulan. Hari Senin pagi aku memanggil Sinta ke ruanganku. "Sin, mulai hari ini jangan kirim data apapun tanpa konfirmasi langsung dariku. Kalau ada surat, kontrak, atau dokumen yang datang atas nama perusahaan, cek 2 kali. Aku juga menghubungi Arman secara rahasia. Arman, aku ingin tahu siapa yang terakhir kali mengakses akun keuangan pusat." Ia menjawab cepat lewat pesan. "Akunmu dipakai lagi, Bu, tapi bukan dari perangkat biasa. Ini lewat jaringan internal orang dalam." Sore menjelang malam, aku sengaja menunggu di ruang kerjaku sendirian. Aku mematikan lampu ruangan. Di atas meja aku menaruh map berisi dokumen palsu, surat pengalihan saham perusahaan. Map itu kosong di dalamnya, tapi dari luar terlihat sangat meyakinkan. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari luar. Juna. Pintu diketuk 2 kali. "Bu, saya bantu beresin ruangan ya, sudah malam." Aku berusaha terdengar biasa. "Masuk saja, Jun." Ia masuk dengan wajah seperti biasanya, tenang, sopan, tak terbaca. Saat matanya menangkap map di atas meja, ia menatapnya sebentar, lalu berpura-pura menyapu debu di sekitarnya. "Ada yang harus saya bereskan, Bu?" "Tidak perlu," jawabku pelan. "Tapi kamu boleh duduk sebentar, aku mau bicara." "Jun," kataku perlahan. "Kamu tahu aku bukan orang bodoh." Ia tersenyum kecil. "Saya tahu itu, Bu. Lalu kenapa kamu pikir aku tidak tahu kamu sedang berusaha mengambil alih perusahaanku?" Senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata pelan, "Saya kira ibu akan sadar cepat atau lambat." Aku menatapnya lekat-lekat. "Jadi benar?" Aku menarik napas panjang. "Iya, Bu. Tapi saya tidak menyesal." Suasana ruangan hening. Aku berdiri menahan emosi yang mulai mendidih. "Kenapa?" "Aku sudah percaya kamu. Aku bantu kamu. Aku anggap kamu keluarga." Ia menatapku dengan wajah datar. "Karena saya ingin hidup seperti ibu. Saya lelah jadi orang yang hanya membersihkan sisa-sisa dari orang kaya. Saya ingin jadi seperti ibu, punya kekuasaan, punya suara, punya kendali." "Dan kamu pikir cara mencuri hartaku akan membuatmu seperti aku?" Ia berdiri. "Saya tidak mencuri, Gu. Saya mengambil kesempatan. Bedanya cuma itu." Aku ingin marah, tapi tubuhku justru terasa lemah. "Semua yang kamu lakukan, bahkan perhatianmu?" tanyaku lirih. Ia menunduk sejenak lalu menatapku lagi. "Iya, tapi lama-lama tidak sepenuhnya begitu." Nada suaranya berubah lembut. "Saya benar-benar peduli sama Ibu Susi, tapi hidup ini gak kasih banyak pilihan buat orang kaya saya." Aku menatapnya, dan di antara rasa marah dan kecewa, ada secuil rasa iba yang tak bisa kuhapus.
Aku tahu Juna benar, hidup tidak adil bagi orang seperti dia, tapi itu bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Aku akan lawan kamu Juna. Kataku tenang tapi tegas. Ia menatapku, tersenyum kecil. Saya tahu ibu akan bilang begitu, tapi sayangnya semuanya sudah selesai. Ia membuka ponselnya, memperlihatkan layar. Di sana ada dokumen yang telah disetujui sistem digital. Surat pergantian pemegang saham utama dari Susi Wicaksono kepada Juna Pratama. Tanggalnya hari ini, jamnya sama persis dengan saat aku sedang duduk di ruangan itu. Aku tidak pernah tanda tangan dokumen itu. Seruku. Tidak perlu, jawabnya tenang. Akun sudah terhubung otomatis. Sekali saya masuk, semua berjalan sendiri. Aku mundur setapak, suaraku bergetar. Kamu akan menyesal, Juna. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan kepuasan. Mungkin, tapi setidaknya kali ini saya yang berkuasa. Ia berbalik pergi, meninggalkanku berdiri di ruangan yang tiba-tiba terasa kosong. Ketika pintu tertutup, air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku kehilangan semuanya. Bukan karena keserakahan, tapi karena kepercayaan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Begitu aku sampai di kantor, satpam menahan tanganku. Maaf Bu, saya dapat perintah baru. Ibu tidak boleh masuk tanpa izin tertulis. Perintah dari siapa? Dari Pak Jun, Bu. Sekarang beliau direktur utama. Aku memaksakan diri tersenyum. Baik, kataku pelan. Saya akan menemuinya langsung. Aku berjalan masuk. Ketika pintu ruanganku terbuka, aku tertegun. Namaku sudah tidak ada di papan nama di depan pintu. Diganti dengan Juna Pratama, CEO. Aku menarik napas panjang, lalu masuk tanpa mengetuk. Ia sedang duduk di kursi yang dulu selalu kuduki. Bu Susi, katanya sopan. Aku ingin tahu, kataku menahan emosi. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Uangku, perusahaanku, atau hanya ingin melihat aku jatuh? Ia menatapku lama lalu berkata pelan. Saya cuma ingin punya kesempatan yang sama seperti orang lain, Bu. Kamu salah jalan, Juna. Suaraku bergetar. Kesempatan tidak didapat dengan menghancurkan orang yang menolongmu. Ia terdiam sejenak lalu menghela napas. Saya nggak mau ibu terluka. Tapi semuanya sudah terlanjur. Dokumen resmi sudah disahkan. Sekarang perusahaan ini milik saya. Aku melangkah maju menatapnya lurus. Kamu bisa ambil kursiku. Kamu bisa ambil bangunanku. Tapi kamu tidak akan bisa ambil siapa aku sebenarnya. Ia menunduk lalu berkata pelan. Saya harap suatu hari ibu bisa mengerti alasan saya. Aku menatapnya dingin. Aku tidak perlu mengerti. Karena yang kamu lakukan bukan kesalahan kecil. Ini pengkhianatan. Aku mengambil tas kecil yang masih tertinggal di lemari. Saat aku hendak keluar, ia memanggil. Bu, aku berhenti tapi tidak menoleh. Saya minta maaf, katanya lirih. Aku tak menjawab. Aku hanya keluar, meninggalkan ruangan itu, gedung itu, dan seluruh masa laluku di dalamnya. Hujan masih turun deras ketika aku sampai ke mobil. Dunia yang kubangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun hilang dalam satu malam. Ponselku berbunyi, pesan dari Sinta. Bu, saya ikut ibu. Saya sudah keluar dari perusahaan. Saya tahu siapa yang benar. Air mataku mengalir pelan. Satu kalimat itu cukup untuk membuatku sadar. Aku memang kehilangan segalanya, tapi tidak sendirian. Beberapa hari berikutnya, aku tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota Bandung. Sinta sering datang membawakan makanan dan kabar dari kantor lama. Bu, sekarang suasana di sana aneh, katanya suatu hari. Orang-orang mulai sadar Juna banyak ubah sistem tanpa alasan. Beberapa dokumen penting hilang lagi. Aku mendengarnya dalam diam. Aku tidak akan membalas dendam, Sin, kataku pelan. Tapi aku akan bangkit dengan sendirinya. Aku sadar mungkin Tuhan sedang menulis ulang kisah hidupku. Dan mungkin kehilangan ini bukan akhir, tapi awal untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Sudah sebulan sejak aku meninggalkan perusahaan itu. Dari kesunyian itu, aku justru menemukan ruang baru untuk berpikir. Untuk pertama kalinya, aku bisa menatap cermin dan melihat diriku apa adanya. Bukan sebagai CEO Susi Wicaksono, melainkan hanya sebagai Susi.
seorang perempuan biasa yang ingin hidup dengan tenang. Suatu pagi aku berjalan ke pasar dekat rumah. Di sana aku bertemu dengan seorang ibu tua penjual pot bunga dari tanah liat. "Cantik ya, Bu?" katanya sambil menatap salah satu pot kecil yang kubelai. Aku tersenyum. Iya, sederhana tapi indah. Ibu itu tertawa kecil. Kadang yang sederhana justru paling kuat, Bu. Lihat saja pot ini. Tanah liatnya murah, tapi bisa menahan air dan tumbuh bunga di dalamnya. Entah kenapa kalimat itu menancap di pikiranku. Hari-hari berikutnya aku mulai sibuk kembali. Bukan dengan investor atau rapat, melainkan dengan ide-ide kecil. Aku memutuskan untuk membuat usaha desain interior rumahan yang lebih personal, lebih dekat dengan masyarakat kecil. Bukan perusahaan besar, tapi usaha yang bisa kubangun dengan hati. Aku mengajak Sinta bergabung. "Sin, aku mau mulai dari nol. Tapi kali ini bukan untuk jadi besar, hanya ingin jadi berguna," kataku padanya. Sinta tersenyum. "Saya ikut, Bu. Saya percaya kalau sesuatu dibangun dengan hati, hasilnya akan lebih kuat dari sekadar angka." Kami mulai menyusun konsep sederhana. Desain rumah minimalis dengan bahan ramah lingkungan, biaya terjangkau. Aku menamai usahaku Ruang Hati. Karena tempat tinggal bukan hanya bangunan, tapi juga ruang di mana hati seseorang bisa pulih dan bertumbuh. Awalnya hanya satu klien, seorang guru muda yang ingin memperbaiki ruang tamu rumahnya. Aku sendiri yang turun tangan, mengukur, menggambar, bahkan ikut mengecat dinding. Di tengah pekerjaan, aku merasa hidup kembali. Tangan yang dulu hanya menandatangani kontrak, kini belajar memegang kuas cat dengan percaya diri. Sinta sering menggoda, "Bu, siapa sangka CEO bisa pegang kuas juga?" Aku tertawa. Justru sekarang aku baru benar-benar tahu rasanya bekerja. Setelah proyek pertama selesai, guru muda itu menangis bahagia melihat hasilnya. "Terima kasih, Bu Susi," katanya. "Saya nggak sangka rumah sederhana bisa jadi seindah ini." Aku menesum dan menjawab pelan. Rumah bukan soal besar kecilnya, tapi tentang cinta yang mengisinya. Beberapa minggu kemudian, berita tentang Ruang Hati mulai menyebar lewat media sosial. Telepon mulai berdatangan, bukan dari investor, tapi dari orang-orang biasa yang ingin memperindah rumahnya. Suatu sore aku duduk di halaman rumah kontrakan, memandangi langit jingga Bandung. "Kita sudah dapat 3 pesanan baru, Bu," kata Sinta semangat. Aku mengangguk, lalu tersenyum hangat. "Pelan-pelan aja, Sin. Aku nggak mau terburu-buru lagi. Aku cuma mau jalan sejauh yang bisa aku nikmati." Ia mengangguk sambil tersenyum. "Kalau boleh jujur, Ibu terlihat jauh lebih bahagia sekarang." Aku menatap langit. Mungkin karena aku akhirnya tahu, kebahagiaan itu bukan soal punya semuanya, tapi soal tidak kehilangan dirimu sendiri. Sudah hampir 6 bulan sejak aku terakhir kali melihat Juna. Usahaku, Ruang Hati, mulai berjalan stabil. Pagi itu aku mendapat pesan dari nomor yang tidak kukenal. "Bu Susi, saya Juna. Boleh saya bertemu? Hanya sebentar." Aku menatap layar ponsel cukup lama. Setelah menarik napas panjang, aku membalas singkat. "Baik, di taman kota sore ini." Sore itu Bandung tidak terlalu panas. Aku duduk di bangku kayu dekat kolam. Tak lama kemudian, Juna datang. Ia tampak lebih kurus, rambutnya sedikit acak-acakan, dan wajahnya tak lagi setenang dulu. Ia berjalan pelan, lalu berhenti di hadapanku. "Terima kasih sudah mau datang, Bu," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya sebentar lalu mengangguk. "Kita akhirnya bertemu lagi, Juna." Ia duduk menjaga jarak. Ada hening yang panjang di antara kami. Akhirnya ia berkata, "Saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi saya mau minta maaf. Semua yang saya lakukan waktu itu salah." Nada suaranya rendah dan jujur. "Saya pikir kalau saya punya uang dan kekuasaan seperti ibu, saya bakal bahagia. Tapi ternyata enggak. Perusahaan itu enggak bertahan lama. Banyak karyawan keluar, sistem kacau. Saya nggak sanggup jalanin semua. Sekarang perusahaan itu sudah diambil alih investor lain." Lanjutnya,
Saya keluar, mulai dari nol. Saya kerja serabutan lagi. Ia tersenyum kecil, pahit tapi tulus. Lucu ya, Bu. Dulu saya pikir saya cerdas karena bisa ambil alih semuanya. Ternyata saya cuma menghancurkan diri sendiri. Aku menarik napas dalam. Aku marah, Jun. Sangat marah. Tapi waktu berjalan dan aku belajar sesuatu. Kamu memang merusak hidupku. Tapi tanpa kamu, aku mungkin gak akan menemukan siapa aku sebenarnya. Ia menunduk. Ibu gak benci saya. Aku tersenyum tipis. Aku sudah berhenti membenci sejak aku mulai memaafkan diriku sendiri. Aku menatapnya lurus. Kalau aku terus menyimpan benci, aku gak akan pernah tenang. Jadi iya, aku maafkan kamu. Tapi bukan untuk kamu. Untukku. Air mata mengalir di pipinya. Saya gak pantas dimaafkan, Bu. Tidak ada yang pantas atau tidak pantas. Jawabku lembut. Semua orang berhak berubah, termasuk kamu. Setelah beberapa saat, aku berdiri. Aku harus pulang, Jun. Banyak pekerjaan menunggu. Ia ikut berdiri. Terima kasih, Bu. Sudah datang, sudah dengar, dan sudah memaafkan. Aku mengangguk lalu berkata pelan. Jangan sia-siakan hidupmu lagi. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, mulailah dari kejujuran. Bahkan kalau kamu cuma office boy lagi, gak apa-apa. Yang penting kamu tahu nilai dirimu. Ia menunduk, suaranya pelan. Saya akan ingat itu, Bu. Aku berjalan meninggalkannya langkah demi langkah. Tapi sebelum benar-benar jauh, aku menoleh sebentar. Juna masih berdiri di sana. Menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, tapi kali ini juga penuh kesadaran. Aku tersenyum kecil, lalu berbalik. Rasanya seperti menutup bab panjang dalam hidupku. Bukan dengan air mata, tapi dengan kedamaian. Malamnya aku membuka buku catatanku dan menulis. Aku sudah bertemu masa laluku dan menatapnya tanpa takut. Sekarang aku siap berjalan ke masa depan tanpa beban, tanpa dendam, dengan hati yang baru. Sudah 1 tahun berlalu sejak aku kehilangan semuanya dan menemukan kembali diriku. Kini aku tidak lagi duduk di ruang kantor tinggi, melainkan di sebuah ruang kecil penuh catatan, bunga, dan sketsa desain. Aku tidak kaya seperti dulu, tapi hatiku jauh lebih tenang. Aku tidak punya gedung tinggi, tapi aku punya tempat yang kukenal sebagai rumah. Hari itu ruang hati merayakan 1 tahun berdirinya. Dulu aku pikir keberhasilan itu harus besar, mewah, dan gemilang. Sekarang aku sadar keberhasilan itu sesederhana bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Sinta mengangguk. Kehilangan itu memang sakit, Bu. Tapi mungkin Tuhan memang harus mengosongkan hidup ibu dulu supaya bisa diisi dengan hal yang lebih baik. Aku berkata pelan pada Sinta. Kalau aku tidak jatuh waktu itu, mungkin aku tak akan pernah tahu rasanya berdiri dengan tulus. Sore menjelang malam, aku duduk sendirian di teras bengkel kecilku. Aku membuka buku catatanku. Di halaman terakhir aku menulis, aku pernah punya segalanya dan kehilangan semuanya. Tapi di antara kehilangan itu, aku menemukan sesuatu yang tak pernah bisa dicuri. Keberanian untuk mencintai diri sendiri. Aku tersenyum kecil. Kini aku tahu, cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta hadir hanya untuk mengajarkan arti keikhlasan. Dan kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dari cara kita menerima hidup ini apa adanya. Hidup tidak selalu berjalan seperti rencana kita. Kadang cinta yang datang untuk membahagiakan justru menghancurkan. Tapi jangan biarkan luka mengubah kebaikan hatimu. Sebab dari kejatuhan selalu ada kesempatan untuk berdiri lagi. Lebih kuat, lebih jujur, dan lebih mengenal dirimu sendiri. Dengan begitu, kisah CEO yang tergoda kesederhanaan, cinta yang menelanjangiku dari segalanya, resmi berakhir bukan sebagai cerita tentang kehilangan, tapi tentang kebangkitan, keikhlasan, dan keberanian untuk mencintai diri sendiri.